sama-sama. 2 Tesalonika 2:8, 1, 2, 3 ya. Pada waktu Tuhan sepenuhnya buat maka menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan menghubungnya dengan nafas hidupnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sana bahwa bagaimanapun kekuasaan antikris, bagaimanapun kekuatan nabi-nabi palsu, bahkan juga bagaimanapun buasnya segala buas mencoba menyerang umat-umat Tuhan, masih jauh lebih hebat, lebih berkuasa Tuhan. Itulah yang kita percayai sampai hari ini. Itulah yang menjadi kekuatan kita, saudaraku, untuk mengalahkan semua nabi-nabi palsu. 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, ajaran-ajaran sesat di luar ajaran Kristus itu akan banyak, saudaraku, menyerang umat-umat Tuhan atau menyerang kekristenan. Hari Selasa yang lalu sangat banyak saya sampaikan ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat yang mencoba memutarbalikkan arti Injil yang sebenarnya. Tapi saudara oleh Tuhan, kita lihat bagaimana firman Tuhan dinyatakan kepada kita hari ini. Firman Tuhan tadi berkata, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Nafas mulutnya di situ berbicara tentang firman Tuhan. Berbicara, saudaraku, tentang firman Tuhan. Karena bagaimanapun kuatnya roh-roh jahat tadi, saudaraku, atau kuasa-kuasa kegelapan atau nabi-nabi palsu itu akan dihancurkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu akan dihancurkan oleh nafas, ya. Firman Tuhan tadi menuliskan nafas mulutnya itu berbicara tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, saudara. Kalau kita lihat di dalam, coba kita masuk dalam Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 4, coba Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya, terus ia akan menghadap bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. perhatikan, saudara. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa orang yang mempertahankan imannya akan tertindas di akhir zaman, tertekan, tersingkirkan, dikucilkan, saudara, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Makanya saudaraku, mereka yang tidak bertahan di dalam aniaya, mereka akan murtad. Mereka akan meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi kita perhatikan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Sebenarnya saudaraku, secara daging kita lemah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu nyata. Justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu nyata. Di dalam pendalaman Alkitab sudah saya sampaikan kepada hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Karena jemaat di Korintus, mereka memiliki pemikiran atau persepsi yang salah tentang keselamatan dari Yesus. Karena saudaraku, jemaat di Korintus menyaksikan, bahkan mendengarkan
Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka mendengarkan Yesus membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Tapi ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, maka saudaraku jemaat di Korintus mengalami, saudaraku, satu pergolakan hati atau pergolakan iman. Mereka berkata, kalau Yesus berkuasa, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus rela ditindas? Kenapa Yesus menderita? Apakah Yesus tidak sanggup membunuh lawan-lawannya? Itu pemikiran saudaraku jemaat di Korintus. Kenapa saudaraku mereka melihat Yesus luar biasa, tapi kok dia biarkan tubuhnya disiksa? Kok Yesus membiarkan dirinya disalibkan? Nah, itu pemikiran saudaraku, pola pikir yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Padahal sebenarnya saudaraku berbicara tentang keselamatan ini, ya harus ada penderitaan. Nah saudaraku, dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka menganggap Yesus itu lemah secara daging. Perhatikan baik-baik saudara. Dan saya mau sampaikan kepada kita, justru ketika Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, justru saudaraku, keselamatan itu tidak sempurna atau tidak lengkap, atau rencana Tuhan itu saudaraku justru gagal. Sama seperti kita. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita kalah. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, saudaraku, balaslah dengan kebaikan. Itulah sebenarnya konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Tetapi bagi dunia, saudaraku, bagaimana saya bisa mengasihi musuh saya? Tidak mungkin kan? Secara jasmani, bagaimana mungkin saya mengasihi orang yang membenci saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada saya? Coba dulu, seolah-olah kalau kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, seolah-olah kita lemahkan. Seolah-olah saudaraku kita tidak punya apa-apa, atau saudaraku seolah-olah kita ini terhina begitu ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi saudaraku justru sebaliknya, konsep firman Tuhan ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, justru itulah sebenarnya kebenaran dari surga. Itulah firman. Itulah sebenarnya saudaraku kebenaran yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, disinilah manusia saudaraku sering salah persepsi. Ya. Dan banyak orang murtad saudaraku oleh karena perkataan-perkataan seperti ini. Kok Yesus itu rela ya disalibkan? Kok dia Tuhan kok disalibkan? Dia Tuhan kok lemah secara daging? Dia Tuhan kok mau disiksa? Apa dia tidak bisa membunuh para pembencinya, para penyiksanya? Bisa saja saudara. Tetapi kenapa dia saudaraku dia relakan dirinya disiksa? Dia relakan dirinya digantung di kayu salib saudaraku. Tapi itulah saudaraku firman. Itulah sebenarnya kekuatan Injil. Coba Roma 1. Coba Pak, lihat dulu Roma 1. Ini sudah lama kita tidak baca ini. Coba perhatikan dulu Roma pasal yang pertama. Ayat 16. Coba perhatikan baik-baik Roma pertama ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu dia suara pasal itu. Jadi Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan Injil. Ya kan? Bukan Injil.
yang sebenarnya adalah kita balas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun Yesus dicaci, dihina, disiksa, apakah Yesus melawan? Tidak ada loh saudara. Dia seperti saudaraku seekor binatang yang dibawa kepada penjagalan. Lihat saudaraku seekor sapi. Ketika saudaraku mau dipotong, lihat saudaraku geluh saudaraku dibawa ke pemotongan. Seperti itulah gambaran. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terus ayat 17. Ada apa di dalam Injil itu, dalam firman itu saudaraku? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Terus yang bertolak dari iman. Iya. Dan memimpin kepada iman. Teruskan. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Itulah tadi saudara. Nah kita nanti tahu bagaimana saudaraku kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu ini. Injil saudaraku senjata kita firman. Jadi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, berarti sama kita dengan orang itu. Karena nabi palsu saudaraku akan terus berbuat jahat. Dan kejahatan dunia akan semakin meningkat di akhir zaman. Tetapi kita saudaraku apa yang kita lakukan? Lakukanlah firman, lakukanlah saudaraku kebenaran. Supaya kejahatan itu kalah. Untuk mengalahkan kejahatan adalah firman, kebenaran saudara, kebaikan. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Itulah Injil saudara, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Coba Filipi 1:27. Pak kita nanti saudaraku bisa mengalahkan kekuatan apa ini ya, antikris ini ya saudara. Coba Filipi 1:27. Demikian firman Tuhan. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sampai situ dulu Pak. Berpadanan. Tahu berpadanan? Kita semua orang Batak ya. Orang Batak semua kan. Kalau tahu pernah dengarkan padan. Marga Sitorus contoh berpadan dengan marga Nagabal. Itu padan. Itu ada janji yang tidak bisa dilanggar oleh marga itu. Kalau dilanggar ada resikonya. Itu padan. Ya kan? Ini suaraku. Baru kemarin mama saya marga Silaban. Merpadan dohor baru Utabarat. Nah ini ada di dia nih. Sampai hari ini belum ada marga Utabarat sama marga Silaban Sitio menikah atau suami istri. Karena padan. Padan saudaraku satu perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Sebenarnya di dalam Alkitab bukan istilah dalam perjanjian lama bukan istilah padannya. Istilah apa tuliskan itu si siapa itu? Si Jepta Najar. Ya, bernajar di hadapan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu padan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berarti saudaraku di sini ada satu perintah bahwa kita harus berusaha berpadan dohor firman Tuhan, berpadan dengan firman, mengikat satu hubungan yang akrab, mengikat satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dengan firman. Ini saudaraku. Terus apa? Perhatikan. Supaya apa? Apa tujuannya? Supaya apabila aku datang, aku melihat. Ya. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Teruskan. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Terus. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perhatikan saudara. Apa yang
yang terjadi supaya apa di sana? Supaya kita teguh berdiri. Supaya tidak goyah oleh apapun, oleh perkara apapun, oleh godaan apapun. Perhatikan saudara. Tadi nabi palsu bisa melakukan mujizat loh, perkara-perkara yang ajaib. Dan justru di sini nanti banyak orang Kristen yang terperangkap, terjebak. Makanya saudaraku, kita harus berpadanan dengan Injil. Kita harus tahu kebenaran. Kita harus mengenal Yesus yang sebenarnya. Supaya kita tidak tergoda lagi dengan perkara-perkara duniawi ini, saudara. Coba kita lihat Wahyu sebelum kita lanjut itu. Wahyu pasal yang ke-13. Ini harus saya sampaikan, saudara. Ya, Wahyu 13 ini binatang yang keluar dari dalam laut. Berbicara tentang antikris. Coba Pak, ayat pertama dimulai. Dengarkan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Ya. bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. ketika nama-nama hujat. Ini antikris, menghujat Allah. Terus Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, terus dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, ya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. perhatikan saudara. Sedangkan melihat binatang macan tutul aja kita sudah takut. Tapi coba kita lihat di sana binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang. Ini campuran binatang-binatang buas, saudaraku. Dan mulutnya seperti mulut singa. Perhatikan saudara. Kaki-kaki beruang, mulut singa. Saudaraku, bentuk badannya seperti macan tutul. Perhatikan saudaraku, kasih oleh Tuhan. Dan nanti saudaraku, ini akan bergabung serigala buas. Antikris, nabi palsu, serigala buas akan menyatu memerangi umat-umat Tuhan. Perhatikan saudara. Dan mereka bisa seperti bunglon. Tahu bunglon? Bunglon itu kemanapun dia bisa berubah. Kalau Yeremia berkata, manaku halak, manaku roh. Ini saudara. Mencuri orang, mencuri dia. Minum orang, minum dia. Minum air putih ya. Kalau minum air putih udah biasa ya. Iya kan? Saudara, aku dikasih oleh Tuhan, kalau minum, mabuk orang, mabuk dia. Ini zaman. Saudara. Ini nabi-nabi yang apa nih? Nabi palsu. Internet kemarin ya, internet bisa nabi palsu. Serigala yang buas bisa. Kalau kita tidak mempergunakan internet dengan baik, serigala yang buas itu bisa kita, saudaraku, rusak oleh karena internet. Kalau tidak dipergunakan dengan baik. Kalau internet kita pergunakan untuk bisnis baju online, tidak apa-apa, itu bagus. Lakukan saja, saudara. Saya mau supaya jemaat Tuhan juga kita berkembang. Ya kan? Tapi saudara, bukan oleh Tuhan kalau kita mempergunakan internet hanya untuk menghabiskan uang. Itu saudaraku, internet menjadi serigala yang buas. Hanya menghabiskan, tidak ada pendapatan. Kan serigala itu. Yang lalu dalam Yesaya pasal 55, seringkali kita mempergunakan uang kita, gaji kita kepada yang tidak penting. Coba bayangkan kalau sampai ada di antara kita membeli kuota 3 kali 1 minggu tanpa ada pemasukan, berarti di sana serigala itu. Hati-hati saudara. Ya kan?
Tapi kalau kita mempergunakan saudaraku internet, kita beli kuota hanya untuk membagikan bisnis kita, bisnis kain, apa baju, bisnis kosmetik, ya tidak apa-apa, ada pemasukan. Berarti ia bukan serigala. Tapi kalau saudaraku uang kita habis hanya untuk mengisi kuota tanpa ada pemasukan, nah itu serigala itu saudara. Serigala yang puas. Ini saudara. Jangan sampai saudaraku uang kita kurang oleh karena tidak mempergunakan dengan baik. Ya kan, gaji kurang karena tidak mempergunakan dengan hikmah. Ada manajemen, saudara, harus ada manajemen. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saudara biang. Haleluya. Ibereng au, ali dak firman Tuhan dipikiri. Adong nasi dipikiri, dak ku tuahi. Ini saudara. Tadi dari sapar ropa kamu nai, saya lali sunai tadi dari. Ibereng kamu au, ali dak iparokong firman. Itu bangun itu bi dong tiap dia sunai. Makanya perlu dua alis. Lagi cukuri. Ini saudara. Asa tarpoto. Anak-anak saya dari si tarpoto rohani rumah. Natuari berpakas au. Rumah tukang pakasi. Mau dicukur pak alis sudah. Wah, kalau haro benong boleh diperpakas. Iya, saya ditanya Pak alisnya mau gimana Pak? Mau dicukur apa dia apa? Nah, jangan. Saya mau jadi apa? Coba dulu, kalau saya cukur alis saya mau jadi biar biar kamu. Takut pusing. Coba. Tapi datang tukang pangkas bagaimana Pak Cenggo ya udah cukur habis. Saya semua tambah muda dari biar kamu Pak. Tambah poso. Jadi kalau si hukum Cenggo ti senyum juga ke manis. Tak pahit. Senyum keluar. Jangan senyum ke dalam. Ah, kata masa kau lah anak Kristen senyum ke dalam saudara. Iya. Coba sudah tuari ulu kamu. Pak, hari sen cukup. Kulak-kulak oke. Tori banget tong agong. Ganti ma agong. Aliso diganti baru agong spidul. Ba dapat tujuan. Jong awi mereka kamu jo de ado amat tainam. Jol baru naging itu. Ini ay zaman saudara. Apapun bisa dilakukan manusia. Iya. Memang dunia ini saudara serba canggih sekarang. Kemarin saudara ada satu pernikahan gagal. Karena mereka kenalan di Facebook. Di Ibereng itu ani mentong laima itu ani begekian. Kotar, manis, bibir dan tipis, mancung. Habis pajumpa mak. Wah, lari amat tay. Memang saudaraku Facebook sekarang saudaraku, boy udah pergi bertipis di diri. Boy, ibai gabe tipis di diri. Boy di pamancung iku. Boy ali son mantap ibai songon naru naik oti. Boy, canggihnya saudaraku. Iya, pipi no mulus bato. Mulus pipi, wah. Tertarik matung bawi. Lai. Ya, ini mereka situ. Makanya udah mulai. Ini mereka butuh bro. Saudara aku ingat oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, setelah pertemuan saudaraku mereka berjanji ketemu di Bereng Matong. Akhirnya saruma sudah Facebookin. Coba saudara. Ayo lo di Facebookin babagagim masum bagak. HP astina pirong. Canggih saudara. Ketipu. Bui dua pi permacu ibu. Bui. Bisa saudara permacu ibu sedikit. Bibir bisa ditipiskan. Wah, matak matong sebegagak me itu aniat tu Ibereng amat tai. Ibereng bau. Tinggal lon atar semua nama lek ti bui pa ti. Bui baru sebegagak.
Okon kariting 2,000 ya kan sumunay palurus. Wah, nolok. Cakap paano. Suba suara masulikuan. Tertipu. Suba suara tuari apa? Pak, hari saya dicok dia apa ya? Wah, jangan. Nah, saudara pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat mujizat, keajaiban, saudaraku. Hal-hal yang luar biasa bisa dikerjakan oleh naga tadi. Bukan si naga. Oleh saudaraku, si ular tua, antikris, nabi-nabi palsu. Teruskan Pak, perhatikan dulu. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Perhatikan. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Terus. Seluruh dunia heran. Iya. Lalu mengikuti binatang itu. Perhatikan, saudara. Binatang itu terluka, tapi dia sembuh sendiri. Apakah tidak ajaib, saudara? Dan dunia melihat, terheran-heran, lalu mengikutinya. Siapa yang mengikuti, saudara? Mereka yang tidak ada firman. Mereka yang tidak berpadanan dengan Injil. Mereka yang tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar. Nih, saudaraku, pasti terperangkap di sini. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Kok mengikuti binatang, saudara? Coba lihat dulu. Saudara dikasih oleh Tuhan dalam kitab Kejadian. Kita mendengarkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rumput di ladang yang menjadi makanan. Yang makan rumput apa, saudara? Binatang. Tuhan izinkan manusia itu seperti binatang, saudara, sampai dia bertobat. Baru saudaraku Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, dia menentang Tuhan. Dan jika dia diujikan kepada rumput, dan dia makan rumput, saudaraku, persis seperti binatang. Sampai dia mengakui Allah yang hidup, Allah yang disembah, dan dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Setelah itu, saudaraku, dia dipulihkan dan kembali lagi menjadi raja. Saudaraku, kadang-kadang kita seperti itu. Diizinkan kita, saudaraku, harus menderita. Diizinkan, saudaraku, kita kehilangan harga diri. Tuhan izinkan kita kehilangan kehormatan sampai kita mengaku Allah yang berkuasa. Perhatikan baik-baik, saudara. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita mengakui satu Allah yang berkuasa, itulah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sana. Tetapi kita lihat binatang itu tadi, saudara, membuat mujizat. Dia sembuh sendiri, dia luka dan sembuh sendiri. Saudaraku, dan banyak orang heran dan mengikuti dia. Bukan hanya heran, mengikuti dia. Murtad, meninggalkan jalan Tuhan. Kita lihat sekarang manusia di zaman, saudara, banyak yang murtad, banyak yang meninggalkan jalan Tuhan, banyak yang mualaf. Tahu mualaf? Tidak percaya Yesus lagi, meninggalkan kekristenan, menganut agama yang lain. Itu namanya mualaf, saudaraku. Kalau firman Tuhan sebenarnya istilahnya bukan mualaf, durhaka. Coba, saudaraku, anak durhaka, disebutkan anak durhaka. Berarti kalau anak durhaka, dia tidak mengakui ibu kandungnya. Itu durhaka. Kalau ada orang Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan meninggalkannya, itu namanya durhaka. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana? Ada yang ngantuk? Karena bodoh? Turis. Jangan ada yang ngantuk, saudara.
berjoget so ngantuk. Ya kan? Kalau berjoget pesta ya sudah sampai badai pulau pesta. Sudah soira sampai badai pulau pesta. Nama ramang bau, nama rinang bau berjoget sih. Tangi rasa kan? Coba suara. Itu kalau perkara dunia, memang perkara daging, mengunuh daging oh. Betul kamu deh, tahu saudaraku. Kalau untuk perkara daging ini hidup. Tapi kalau untuk perkara Tuhan, daging ini kayaknya seolah-olah mati. Tak ada semangat perkara Tuhan. Saudara kamu? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Senyum. Ayo. Nek kamu berdoa di sisi senyum banget. Ini saudara. Oh senyum ni pasal-pasal. Nasi senyum ni masih tong aham gitu, nak baru lain. Ini Pak. Ini saudara buka sulit. Hati-hati dulu. Ya. Ini perkara daging ini saudara sangat kuat ini. Hati-hati saudara. Terus apa? Lihat dulu lagi ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Terus karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu. Iya. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Iya, terus. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Perhatikan saudara. Lihat baik-baik. Bukan hanya heran dan mengikutinya binatang. Tapi mereka menyembah binatang itu saudara. Perhatikan baik-baik. Lihat sekarang, terlalu banyak orang manusia di bumi ini menyembah binatang. Membuat binatang itu dewa. Kebetulankah itu? Itu sudah dibuatkan Alkitab, saudaraku. Padahal binatang tidak punya jiwa, tidak punya akal budi, hanya punya naluri. Sudah sering saya sampaikan kepada kita. Tapi seperti itulah gambaran dibuat oleh firman Tuhan. Manusia yang tidak berpadanan dengan Injil menyembah binatang yang tidak punya akal, yang hanya punya naluri. Sudah sering saya sampaikan kepada kita. Manusia bisa bekerja karena dia punya akal dan naluri. Coba dulu saudaraku, torok dulu situ gua torok, mau na torok no bayo soya sebi torso. Iya, torso torobi, soya sebi, mergada itu gua torok. Dia bawa mobil. Saya yakin karena dia punya akal budi dan naluri, maka dia bisa bawa mobil. Kalau dia tidak punya, kalau dia hanya punya naluri bawa mobil, maka saudaraku dia akan tabrak semuanya. Tapi karena dia punya akal, ini belokan kanan, ini belokan kiri, di depan ada lembah, maka dia bisa membawa mobil dengan aman. Sampai seperti itu ya. Saudaraku, seekor kera si jalu, boleh utanami si jalu. Gopul aduh. Saudaraku oleh Tuhan, dia makan pisang itu hanya naluri saja. Aidang naik motor ibadah warni pisang. Coba saudara. Ibu tomo nyeti ngoni pisang, dagi ada mengenai naluri doi. Bah, ibadah sekunda uni sian laku ya laku di mana ini? Ini suara. Baru kalau seandainya ada manusia yang punya akal, yang tidak punya naluri, dia hanya punya naluri, tidak punya akal, manusia suara. Lama ibadah berdelani, beribadah betul. Anak orang naluri lo ipakai mana yang laku di mana betul. Alebo lo ipakai horo akal, kita dah homai betul lah, sialangu ni, itulah bedanya. Suara. Jadi Tuhan berikan kita naluri dan akal budi. Makanya saudaraku sebagai orang percaya harus
Injil. Supaya kita tahu ini salah, ini benar. Kalau manusia tidak tahu itu salah, dilanggar saudaraku, saya yakin bukan manusia itu. Contoh, sudah tahu kita saudaraku mencuri itu dosa, tetapi kita tetap mencuri. Apa itu saudara? Kalau kita sudah tahu itu mencuri itu dosa, jangan lakukan lagi. Berarti itu namanya punya akal dan punya naluri. Ini saudara, kita belajar apa dulu? Psikologi dulu sebentar. Baik, kita tahu saudara. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan untuk menghadapi ini loh nanti. Menghadapi antikris. Menghadapi binatang ini. Karena lihat firman Tuhan. Sampai firman Tuhan menuliskan mereka menyembah binatang yang tidak punya akal budi. Makanya firman Tuhan menuliskan saudaraku, burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga batu di ladang dipintal saudaraku oleh Tuhan. Coba dulu saudaraku, bunga batu indah kelihatannya, tidak ada yang memintal itu, Tuhan sendiri. Burung di udara terpelihara dengan baik, hanya naluri saja. Dia terbang, dilihat ada padi, wah ini makanan, dimakan, kenyang dia. Ini saudara, naluri, tidak tahu itu padi namanya. Manusia yang membuat nama-nama apa menjadi dalam dunia, bukan binatang. Tapi lihat, justru manusia terjebak menyembah binatang yang tidak tahu apa-apa saudaraku. Banyak dunia sekarang, di suku-suku di dunia ini menyembah kepada, mendewakan binatang saudara. Mendewakan binatang. Orang Batak apa dewanya? Tahu enggak? Tahu dewa orang Batak saudaraku binatang apa? Suku Jawa. Tahu? Ada yang tahu? Cicak. Boras Darapati. Darapati bukan apa? Boraspati bukan Darapati. Boraspati. Itu dewanya orang Batak itu. Lihat rumah orang Batak saudaraku. Setiap ada rumah orang Batak itu bahasa itu pasti ada itu cicak. Dewa itu saudara. Makanya cicak dan musik mati. Tapi kemarin saudaraku ada ceramah, cicak itu jin. Kalau ada masuk ke rumah membunuh saja supaya mati jinnya. Nah, saudaraku nggak sulit, aneh-aneh dalam dunia ini. Orang Batak bertuhankan cicak, mendewakan cicak. Suku lain bahkan malah membenci cicak. Aneh-aneh sebenarnya saudara. Itu kan pemikiran manusia saja. Makanya saudaraku, kita harus memiliki satu keyakinan kepada firman. Puji Tuhan. Haleluya. Memiliki satu keyakinan. Jangan saudaraku diarahkan kepada Injil yang lain. Coba Galatia 1. Kita mengerti saudara, tidak ada Injil lain. Pengajaran-pengajaran sesat di dunia ini. Coba Galatia 1. Ayat berapa itu? Pak? Ayat 5 dimulai ya, ayat 6 ya. Coba perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik Ayat 6 ya. Terus daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. perhatikan saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus Injil yang sebenarnya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti ada Injil lain yang tidak sesuai dengan firman. Kalau Injil yang sebenarnya tadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu saudaraku keyakinan kita. Tapi firman Tuhan menuliskan ada Injil yang lain, termasuk mitos-mitos, termasuk ajaran-ajaran sesat. Sama seperti tadi saya katakan, mendewakan cicak dan ular sibagading tua. Utamu de ulo sibagading tua. Mitos anak Batak, boleh masuk ulo sibagading tua tu sada jabu. Tormamora maperjabui. Marsangap. Uida mamora, mananggo di dulu dudoki.
Tidak masuk di Jemuniba sama More itu, itu agar itu. Ya kan? Mau apa kerja? Kalau memang bisa kaya oleh karena udah sebagai tua. Tapi diitos saudaraku. Tapi ada yang mengatakan saudaraku udah sebagai tua itu siluman. Dia bagaikan siluman katanya. Saya tidak tahu itu saudaraku, karena saya tidak pernah lihat. Bodoh sama masuk di pastori atau pamura memang. Luji ibadah malayanya. Luji ibadah macamita suara persembahan. Coba. Bodoh sama niru dah. Kalau memang seperti itu. Ini kepercayaan kuno, saudara. Kalau orang Mesir, binatang apapun yang ada di Sungai Nil, itu dewa bagi mereka. Binatang apapun di Sungai Nil. Ada di situ katak, mereka mendewakan katak. Ada nyamuk, mereka mendewakan nyamuk di Sungai Nil. Ada di situ lalat pikat, mereka mendewakan itu. Tapi lihat, Allah menghukum bangsa Mesir melalui apa yang mereka dewakan. Hukuman kepada mereka lalat pikat, katak. Itu cara Tuhan menghukum mereka. Lalat, nyamuk. Justru itu yang dipergunakan Tuhan untuk menghukum mereka. Berarti binatang apapun dalam dunia ini tidak punya kekuatan sebenarnya. Coba saudara. Tapi kita lihat antikris, nabi palsu menjelma menjadi binatang. Karena dikatakan firman Tuhan tadi dalam kitab Wahyu, dia bagaikan apa tadi, saudara? Apa tadi dikatakan di sana? Ayat 13 itu. Macan tutul. Seperti macan tutul. Kakinya kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Menjelma saudaraku menjadi binatang. Nabi palsu. Dan banyak orang kagum terheran-heran kepada binatang itu. Karena bisa melakukan keajaiban. Terus kapan? Lihat tadi dalam Wahyu itu. Dalam apa tadi? Galatia ya, Galatia itu. Ayat 7. Ayat 7 ya. Galatia 1 ayat 7. Supaya kita jangan terperangkap di sini loh. Dan mengikuti suatu Injil lain ya, yang sebenarnya bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Terus hanya ada orang yang mengacaukan kamu ya, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Perhatikan saudara. Ada yang memutarbalikkan Injil. Sama seperti orang Batak. Katanya ritual adat istiadat itu perhitian. Itu perhitian masuk kepada rencana Allah. Dalam dua laut surga ini. Ritual itu saudaraku penyembahan berhala. Bayangkan saudaraku menggali tulang belulang orang meninggal itu kan penyembahan berhala. Tetapi kata orang Batak saudaraku, itu perhitian laut surga. Coba saudara. Karena lihat ini saudara, ada orang yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya bukan Injil. Tetapi ada orang mengatakan perhitian doi. Perhitian kata sebagian orang. Padahal firman Tuhan berkata kepadaku itu memutarbalikkan fakta. Ini dikatakan orang-orang sebenarnya yang tidak mengenal Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi datanglah orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus toh juga melakukan itu. Lari saudara. Hati-hati. Itu binatang yang buas. Itu binatang yang buas saudara. Serigala yang buas. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kamu? Haleluya. Ayo coba. Aku yang mau nunggu. Bunda lagi pergi kamu biar udah kumpul tuh. Iya. Kamu nama tangis aku. Ini udah. Ini saudara. Ya tuh siapa udah kali? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Buat tuh sih
kursi dari patok nasi. Aku mau tek nasi. Buat tema nama foto ini. Tuhan ah. Ini coba lagi. Iya. Harus kita melimpah dengan firman, saudara. Harus melimpah dengan firman supaya banyak pengetahuan kita. Anak-anak boleh surga, orang naon akan malo masuk surga. Dia pun maloro kita ada satu surga. Iku budak do pengatusio tu firman Tuhan baru bisa masuk surga. Budak pengatusio pulau kamu main baru saudara. Karena untuk orang musuh. Binatang pinang isi. Harus iruamu masuk binatang surga. Dan binatang itu. Ini saudara. Coba Pak kita lihat teruskan lagi ada ayat 8 satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, Iya. terkutuklah dia. Sedangkan malaikat saja menyampaikan Injil yang beda dengan Injil yang dibawa Yesus, saudaraku, terkutuk. Sudah malaikat. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang dibawa Yesus, itu terkutuk. Coba Pak, kita lanjutkan sedikit lagi. Wahyu tadi 13 ayat 5. Apa kekuasaan apa yang diberikan oleh naga itu kepada binatang itu? Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Terus Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. perhatikan saudara. Jadi kalau ada orang sombong suka menghujat saudaraku, hati-hati loh keturunan antikris. Karena 1 Yohanes 2 dikatakan di sana antikris itu dari antara kamu. Coba saudara. Dan sudah muncul antikris dari antara kamu, dari antara kita. Maka jangan coba-coba sombong. Apalagi menghujat, itu pekerjaan setan loh saudara. Boleh marah boleh, tapi jangan sampai menghujat. Tahu menghujat saudaraku? Mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya kan? Saudaraku, kebanyakan di rumah ada orang rumah sekolah Kristen ya kebun binatang mini. Tahu deh? Di rumah orang Kristen kebun binatang mini. Datang suami dibilang binatang anaknya. Memang wajah anaknya tetap wajah manusia. Tapi hati anaknya sudah mulai menjadi hati binatang. Karena anaknya itu menangkap dalam hati. Hati-hati loh saudara. Jangan sampai orang tua mengatakan nama binatang kepada anaknya. Baru ada anak juga mengatakan nama binatang kepada orang tuanya. Kebun binatang mini. Ditambah lagi lalat di situ. Dipelihara cicak. Ya kan? Kecoa. Somut. Itu makanya rumah kita itu kadang-kadang kebun binatang mini. Saudara dikasih oleh Tuhan, dibuanglah ini saudara. Jangan lagi kita mengatakan kata-kata yang tidak pantas di rumah kita. Ajarkanlah yang baik saudara kepada anak kita. Iya loh. Keluarga orang Kristen sekarang terlalu banyak itu kata-kata binatang saudara. Hati-hati. Roh kesombongan. Roh hujat. Apa sih yang kita sombongkan dalam dunia ini? Siapa kemarin yang khotbah itu? Posisi kita mana? Apa sih yang kita miliki yang tidak kita terima? Coba saudara. Adakah sesuatu yang kita miliki yang tidak kita terima? Pekerjaan kita terima kan? Makanya kita kerja. Handphone. Bolehkah kita menciptakan handphone kita bim salah bim jadi handphone? Kalau boleh seperti itu tak laku nanti handphone yang ada di toko sana. Bolehkah kita berkata bim salah bim jadi beras? Untuk apa itu saudaraku Tuhan? Tidak ada Tuhan kalau kita bisa seperti itu.
Ini saudara. Jadi segala sesuatu kita terima. Tak ada yang kita tidak terima. Semua kita terima. Apa yang kita sombongkan? Sampai hari ini kita bisa hidup karena kasih karunia. Kita bisa makan karena kita terima dari Tuhan berkat. Ya kan? Apa yang kita sombongkan? Kita bisa kerja menerima gaji karena Tuhan. Apa yang kita sombongkan? Bolehkah kita menciptakan sesuatu untuk kita? Tak bisa. Saudaraku, tak bisa. Bim salah bim. Jadi beras. Tidak kami hapus ya. Ini saudara. Lapor-lapor mube simul banget tujuan. Masuk ya ini namanya bana isi. Do siriot. Bertangi yang masih riot do simul. Bim salah bim. Boras idahan. Kenapa boras laku idahan malakukan lakon. Kalau boras makalok paru be. Baru udah beres kuker. Coba saudara. Langsung mah boras. Idahan. Bim salah bim idahan. Ngadong idahan. Bim salah bim sasang. Langsung dang sasang hidupnya. Batu habis bertuhan no. Kalau memang seperti itu kehidupan saudaraku. Iya kan? Ini saudara pasal itu. Baru bim salah bim. Woi, habisi. Sekali. Make situ kata orang. Ini saudara. Iya. Si padri langsung ciut. Karena 2 kali merasa dari. Habis ini. Ini saudara. Apa itu Pak di tanah suhia ini sekali. Nung habis itu lihat dah. Pengen naruh dia nung. Nung dia habis dia kudu. Ini saudara. Ini. Apa yang meninggal sulit. Betul. Kami di kampung pelayanan penginjilan kami di kampung. Langsung isi dia Tuhan ya biritam. Ibere kalawuna watong salim tori bere ka. Ibere dan diri di bere. Bah, nakalaw bere dan tay. Nabirang ini pamu. Ro si bato perjewui. Asalas mo daging ina. Coba lagu. Bolo hala na super hikmat. Ini nanti sauti pe asalas tu daging. Apela iro makan oyo. Ini soal. Hati-hati antikris. Hati apa sih lagi? Ini suara kuasa Tuhan Yesus. Ya, dia mau rugi membuang. Hati tu kan tu. Boleh terhodor juga sadari. Lihat dia sudah ada. Ada orang habis ini dah. Hebek kumat. Dan muat. Dan unang anak. Unang to. Pamasok tu yang pulau. Ini suara. Daripada habis unikah. Habis sia-sia kan. Ini suara. Puji Tuhan. Haleluya. Aja lu mulas lewat sabarobat. Anggur hakinya pagajawang puro bio. Ada rohamu buah daerah. Cukup jom. Rohamu biar buah daerah. Saya mah mula maita. Samula kita. Ini saudara. Jadi saudara aku dikasih oleh Tuhan, perhatikan itu. Coba ayat 6. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi saudara. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Siapa yang dihujat? Menghujat Allah, menghujat namanya, baru menghujat kemah kediamannya. Siapa nih? Kita orang percaya. Jadi hati-hati saudara. Kita pun nanti akan masuk dalam penderitaan ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita nanti dihujat pula. Sama seperti Yesus. Demi keselamatan kita saudara, dan dia dihujat. Dicaci maki. Diludahi. Itu akan terjadi. Apa yang dialami oleh Yesus itu akan dialami oleh orang percaya.
2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita mungkin belum sampai ke sana. Tapi permulaan, kabar-kabar permulaan menjelang akhir zaman, saudaraku, menjelang sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Apa yang terjadi? Minggu yang lalu saya sampaikan gempa bumi, banjir, COVID. Nah, itu baru permulaan, tanda-tanda akhir zaman. Dan sebelum sangkakala yang ke-7 dibunyikan, maka ini saudaraku akan semakin hebat penyiksaan ini. Hujatan semakin menghebat, pengejek-pengejek akan tampil, nabi-nabi palsu akan tampil, mencoba mempengaruhi hati kita supaya meninggalkan jalan Tuhan. Makanya kemarin saya sampaikan, uang pun bisa menggerogoti iman kita supaya kita jauh dari Tuhan. Internet bisa menggerogoti iman kita supaya kita jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu setialah kepada Tuhan. Tadi dalam 2 Tesalonika bahwa Yesus membunuh mereka dengan napas mulutnya, dengan firman. Perlu kita terima firman, saudara. Saya masih banyak ini, saudara. Ya, belum semua saya sampaikan. Yesus pasti mengalahkan mereka. Kuasa Allah mengalahkan itu semua, saudara. Ya, baru 1 ayat ya, mengalahkan dengan nafas mulut, dengan firman Tuhan. Di sini sebenarnya sudah saya siapkan, di sini ada dalam Wahyu 2 ayat 16, bahkan Wahyu 19 juga, bahkan juga Mazmur juga masuk pasal yang kedua, saudara. Semua mereka orang fasik itu akan dimusnahkan oleh Yesus, oleh kuasa firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan dengan baik, supaya kita punya kekuatan mengalahkan tipu daya setan itu. Mari saudara buka Alkitab, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Saya jemput kita bagi berdiri. Haleluya.